Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Dewi Cayaningrum, NIM G2312120200, Prodi S1 Teknik Informatika Sore. Yang terhormat Bapak Dlia Ulami, SPD, selaku dosen pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan benar. Semoga makalah ini dapat berguna bagi kita semua dalam menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pendidikan agama Islam. Dalam penulisan ini, penulis merasa masih banyak kekurangan baik pada teknik penulisan maupun materi. Penulis sangat bersyukur karena telah menyelesaikan makalah yang menjadi tugas pendidikan agama Islam dengan judul Peradaban Islam di Masa Ali bin Abi Thalib. Di samping itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya makalah ini. Akhirnya, penulis berharap semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang memberikan bantuan dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang peradaban Islam di masa Ali bin Abi Thalib. Di sini ada latar belakang. Ali bin Abi Thalib masuk Islam saat beliau masih kecil. Beliau adalah anak-anak yang pertama kali masuk Islam, sebagaimana Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam. Zaid bin Harithah adalah budak Malwa yang pertama kali masuk Islam, dan Abu Bakar adalah lelaki merdeka yang pertama kali masuk Islam. Islam pada masa Khulafa ar-Rasyidin berkembang sangat pesat, di mana dimulai setelah kedaulatan Nabi hingga ke Timur Tengah, bahkan di luar daerah itu. Islam dikembangkan dalam nilai-nilai demokratis, terutama dalam pengangkatan seorang khalifah. Pengangkatan Khulafa ar-Rasyid berbeda dengan pengangkatan Ali bin Abi Thalib, sebagaimana Ali bin Abi Thalib diangkat dengan cara dibayat oleh kaum muslimin. Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah khalifah terakhir masa Khulafa ar-Rasyidin, di mana masa ini adalah masa yang sangat kritis politik dalam negeri karena banyak pemberontakan demi menuntut kematian Khalifah Utsman bin Affan. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, dan dikatakan tentang keutamaan khalifah pengganti Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu an adalah manusia terbaik dan terpilih sepeninggalan Nabi SAW. Kita sebutkan di urutan kedua setelahnya adalah Al-Faruq Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Keduanya adalah orang dekat Rasulullah SAW yang bersebelahan kuburnya. Kemudian kita sebutkan yang ketiga adalah Zunnurain, pemilik dua cahaya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian setelahnya adalah pemilik kemuliaan dan ketakwaan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajmain. Semoga Allah meridhoi mereka berempat. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Pengangkatan Ali sebagai khalifah tidak seperti pengangkatan khalifah yang lain. Jika Abu Bakar diangkat dengan peristiwa di Safikah Bani Sa'idah, Umar diangkat dengan wasiat Abu Bakar, dan Utsman diangkat dengan hasil syura seperti yang diperintahkan oleh Umar. Maka pengangkatan Ali bin Abi Thalib ini berbeda. Setelah peristiwa Utsman bin Affan, kota Madinah dilanda ketegangan dan kericuhan. Orang-orang Muslim mencari-cari orang yang tepat untuk dibayat sebagai khalifah. Para penduduk Mesir meminta Ali agar
mengaku kekhalifahannya, namun ia enggan dan menghindar. Ali ditetapkan sebagai tokoh yang paling dipercayai umat setelah Utsman bin Affan. Atas dasar ini, dipandang wajar apabila memilih Ali sebagai khalifah. Dan tidak pula ada seseorang pun yang dipercayai selain Ali. Para sahabat mendesaknya agar dapat menyelesaikan kemelut yang menimpa mereka. Kondisi ini telah mengalami kekacauan dan para pemberontak telah menguasai wilayah tersebut. Akhirnya, ia menerima peran kepemimpinan dan pembayatan meskipun ia tidak pernah memiliki keinginan untuk mengambil posisi itu. Dengan terbayatnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, sebagian orang masih terpaut keluarga Utsman mulai beranggapan bahwa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib akan mengurangi kesenangan mereka. Setelah terangkatnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang terakhir, pemerintahan Ali bin Abi Thalib selalu diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik. Ali diwarisi berbagai pergolakan dan pemberontakan. Pemberontakan yang dihadapi Ali bin Abi Thalib diantaranya adalah dari Tahlal, Zubair, dan Aisyah. Mereka mengancam Ali yang tidak mau menghukum pembunuh Utsman. Mereka meminta agar ada pembalasan. Ahli sejarah Islam Saritini pernah berkata, tidak ada masalah yang banyak menimbulkan pertumpahan darahan selain masalah kekhalifahan. Kesimpulan yang dapat diambil dari peradaban Islam di masa Ali bin Abi Thalib adalah pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah tidak seperti pengangkatan khalifah pada umumnya. Setelah kepergian Utsman bin Affan, kaum muslimin mencari-cari orang yang tepat untuk dibayat sebagai khalifah. Para penduduk Mesir meminta Ali untuk mengakui kekhalifahannya, namun ia enggan dan menghindari. Ali ditetapkan sebagai tokoh yang paling dipercaya umat setelah Utsman bin Affan. Para sahabat mendesaknya agar dapat menyelesaikan kemelut yang menimpa mereka. Pada akhirnya, ia menerima peran kepemimpinan dan pembayatan meskipun ia tidak pernah memiliki keinginan untuk mengambil posisi itu. Masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang hanya berlangsung selama 6 tahun selalu diwarnai dengan pergolakan seperti pemberontakan dan peperangan. Masa kepemimpinan yang penuh gejolak ini membuat tak banyak warisan yang ditinggalkan Ali. Salah satu dari sedikit warisan itu yakni penyempurnaan bahasa Arab. Selama menjabat sebagai khalifah, Ali bin Abi Thalib banyak membuat terobosan-terobosan yang hebat dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Terobosan-terobosan itu diantaranya mengganti penjabat yang kurang cakap dan kebijakan-kebijakan yang baru. Diakhiri pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, muncul Khawarij yang kemudian menjadi cikal bakal akhirnya pepecahan yang kenal dalam teologi Islam. Sekian presentasi yang saya sampaikan tentang makalah peradaban Islam di masa Ali bin Abi Thalib. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sangat mengharap kritik dan saran yang sifatnya membangun dan dari pembaca, demikian perbaikan makalah selanjutnya dalam penulisan maupun ucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.